Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Ustaz. Sebentar saya pakai anu dulu. Ya, anu dulu tutup lagi. Tata anu salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa khususan la jami masyayikhina wa asatidatina min awalihim ila akhirin khususan la Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abadi al-Haji wa ila walidayna syuhadillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita lanjutkan penjelasan dari kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad baru. Jadi apa yang sudah dilakukan dengan ijtihad lama itu tidak dapat batal karena kita dapati misalkan sesuatu berdasarkan ijtihad yang baru. Ijtihad yang baru hanya bisa untuk melakukan sesuatu yang baru itu sesuai dengan hasil ijtihadnya. Dan dari situ ada beberapa contoh yang dikemukakan yang akan kita bahas saat ini. Minha al-hukmu bi butlani khiyaril majlisi wal araya wa man'il qisasi fil muthaqqal wa sihhatin nikahi bila wali. Minha ialah sebagian dari amsilah. Untuk contoh sesuatu keputusan yang didasarkan kepada ijtihad itu. Al-hukmu butlani khiyaril majlisi. Al-hukmu hukum bibutlani khiyaril majlisi dengan batalnya khiyar majlis wal araya dan be araya. Araya ini adalah menjual kurma yang ada di atas pohon dengan kurma yang ada di bawah yang sudah kering. Itu be araya. Itu sungguhnya boleh. Be araya itu boleh. Khiyar majlis itu ya memang boleh. Tetapi ketika pemerintah menghukumi karena satu hal bahwa satu khiyar majlis peristiwa yang didasarkan pada khiyar majlis kalau dihukumi batal oleh pemerintah, maka tidak dapat dibatalkan, keputusan itu tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah berikutnya atau pemerintah itu sendiri dengan ijtihad barunya. Maksudnya apa yang sudah terjadi di masa lalu dengan dasar ijtihad, dalam hal ini misalkan tentang khiyar majlis dan bi'araya, itu tidak dapat batal dengan hasil ijtihad baru. Yang lalu tetap berlalu. Waman ilkisos fil musakol dan larangan kisos bil musakol dengan sesuatu yang berat
Wasihhatin nikah bila waliyin dan sahnya nikah bila waliyin tanpa wali. Memang masalahnya tentang nikah bila wali itu, nikah tanpa wali itu kan mukhtalaf fiqh ya. Diperselisihkan di kalangan ulama. Khususnya bagi perempuan yang sudah dewasa dalam mazhab Hanafi atau sayyib, perempuan janda. Ini di kalangan mazhab Hanafi itu boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i nikah itu harus dengan wali. Cuman bedanya kalau masih perawan itu ada hakul ijbar bagi ayah atau kakek. Sementara kalau sudah besar, sayyib ya, bukan kir, sayyib, maka seorang wali, ayah atau kakek ya harus istidzan, ya. Harus bertanya dulu kepada putrinya yang akan dinikahkan, walaupun dalam keadaan sayyib atau sudah dewasa. Nah, ketika seorang hakim pemerintah telah memutuskan satu peristiwa pernikahan bila wali dianggap dihukumi sebagai sesuatu yang sah, maka tidak dapat dianulir dengan keputusan baru. Misalkan kemudian setelah dipikir-pikir dengan berbagai pertimbangan bahwa nikah itu harus dengan wali, tanpa wali itu tidak sah. Maka pernikahan yang sudah berlalu itu ya tetap sah. Pernikahan yang diputuskan bahwa sah tanpa wali, walaupun tanpa wali sah, maka keputusan itu tetap jalan saja. Ini kenapa? Karena keputusan yang awal itu adalah didasarkan kepada ijtihadnya pemerintah. Wa subuti radha'i ba'da haulain, dan tetapnya ar-radha' susuan ya ba'da haulain setelah 2 tahun. Padahal di nas di dalam kitab-kitab fikih ya itu mudatu ar-radha' itu kan 2 tahun. Tapi karena pertimbangan misalkan ini harus melampaui 2 tahun, maka keputusan itu tidak dapat dianulir dengan ini sama dengan wasihhati nikah shighar, dan sahnya nikah shighar. Nikah shighar ini nikah yang dilarang dalam Islam, nikah yang haram, dilarang, tidak sah. Nikah shighar. Shighar ini tukar menukar anak ya. Jadi anaknya dinikahkan dengan seorang laki-laki, tapi dengan kemudian dia juga menikahkan putrinya dengan orang tersebut. Nikah silang ya, tukar menukar putri, dan tidak ada maharnya. Maharnya ya saling menukar putrinya dinikahkan kepada orang lain itu menikahi putrinya, berikan putrinya untuk dinikahi. Itu namanya nikah siwar, dan itu nikah yang dilarang. Misalkan terlanjur sudah diputuskan kemudian dan itu nyata-nyata haram, itu tidak bisa dianulir. Nikahil mut'ah, dan nikah mut'ah kan dilarang dalam mazhab Sunni, dilarang. Nikah yang ada batas waktunya, dengan batas waktu. Wajurian tawarus bainal muslim wal kafir, dan berlakunya tawarus saling mewarisi bainal muslim wal kafir, antara seorang muslim dengan kafir. Ini hukum dasarnya la yarithu al muslimul kafirah. Orang muslim tidak bisa mewariskan kepada orang kafir. Wah, qatlil walid bil walad. Qatlil walid bil walad. Jadi dibunuhnya seorang anak bil walad, sebab orang ayah bil walad sebab anak. Kalau di dalam kisos itu kan harus setara antara budak dengan budak, merdeka dengan merdeka. Maka kalau kotilnya itu adalah
ayah, sementara maktulnya itu anak, itu nggak bisa kisos karena tidak apa namanya tidak setara. Dan kemudian misalkan terlanjur, nah itu juga tidak bisa dianulir. Ya. Wal hurri bil abdi, ya ini orang merdeka dengan hamba ala masahu fi asli raudhah fil jami'. Menurut sesuatu keterangan yang disahihkan oleh An-Nawawi ya fi asli raudhah dalam asal kitab Ar-Raudhah fil jami' dalam semuanya. Jadi menurut apa namanya Imam Al-Nawawi dalam Ar-Raudhah itu bahwa kasus-kasus di atas itu masuk di dalam lingkup kaidah al-ijtihad la yuqadu fil ijtihad menurut keterangan di dalam kitab Ar-Raudhah. Ustasna minal qaidah sual. Jadi seperti saya katakan bahwa setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Ustasna dan dikecualikan minal qaidati dari kaidah itu suarun apa beberapa gambaran. Ini pengecualian. Kaidah tadi tidak bermasuk. Al-ula lil imami al-hima. Al-ula ada pun yang pertama. Lil imam ialah bagi imam, pemerintah, penguasa. Al-hima ada pun hima. Nah, itu di bawah itu man'u ra'yi qat'iyatin minal ardh. Jadi tanah larangan. Jadi penguasa itu boleh memberikan aturan-aturan tanah-tanah tertentu, lahan tertentu tidak bisa atau dilarang dipakai untuk di menggembala karena dulu memang apa namanya aktivitas masyarakat itu bisa dikatakan mayoritas adalah menggembala. Maka pemerintah boleh memberikan apa namanya batasan-batasan tanah-tanah tertentu atau alokasi-alokasi tertentu tidak boleh dipakai untuk bergembala. Walau aroda mimba dinaktihi falahu dzalika fil asahih. Walau aroda dan andaikan berkehendak siapa imam ba'da nakti setelah membatalkannya imam, batalkan ini hema tadi, falahu dzalika fil asahih. Falahu maka ialah boleh bagi imam dzalika apa itu nakduhu iradatu nakdihi ya. Fil asahih menurut pendapat yang lebih sahih. Li'annahu qad yara al-maslahata fi naqdi. Li'annahu karena sungguhnya imam qad yara terkadang melihat siapa imam al-maslahata kepada kemaslahatan fi naqdi dalam membatalkan hima, merusak hima. Jadi di satu tempat yang sama, awalnya si imam apa namanya melarang untuk melakukan apa namanya menggembala hewan di tempat itu untuk umum. Tapi kemudian melihat, wah ini kemaslahatan umum ya sudah semuanya boleh ya. Nah, itu apa namanya pengecualian dikecualikan. Artinya keputusan awal itu ya tetap dianulir dalam masalah ini kasus ini. Sehingga yang awalnya terlarang ya menjadi boleh. Ketika memang dilihat keputusan imam itu melihat membatalkan apa namanya khimah tadi sebagai sebuah kemaslahatan. Qala fi Fathil Jawad. Qala berkata siapa sahibul Fathil Jawad fi Fathil Jawad dalam kitab Fathil Jawad. Walau hama al-khulafa'u al-arba'atu fa innahu yajuzu naqduhu. Walau dan andaikan hama memberikan batasan al-khulafa'u arba'atu siapa para khalifah yang empat fa innahu maka sungguhnya sya'an yajuzu boleh naqduhu apa membatalkannya ini hamil khulafa al-arba'ah ya. Khilafan padahal membedai 5 firrodah, 5 bagi keterangan firrodah yang ada dalam kitab Ar-Raudhah. Jadi kalau dalam Ar-Raudhah, keputusan Khulafa Rasyidun memberikan batasan pada tanah-tanah tertentu sebagai tanah terlarang, itu nggak boleh dianulir, tidak boleh dibatalkan. Tapi menurut Ar-Raudhah, ini pengecualian, termasuk pengecualian dari al-ijtihad lain kuatul boleh saja.
Wakada hima Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu khilafan lil adrai. Wakada dan demikian pula hima apa namanya memberikan batasan larangan Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khilafan lil adrai, khilafan pada bedai, menyalai, berbeda di adrai jadi. Wa man'ul imam istisna'u hadis surah. Wa mana'ah al-imam istisna hadis surah. Wa mana dan mencegah al-imam, siapa al-imam? Imamul Haramain ya. Al-Juwaini ya. Istisna hadis surati terhadap mengecualikannya atau dikecualikannya hadis surati gambaran ini. Wa atamadahu muhaqqiqul mutakhirin, wa atamada dan berpedomanhu kepada ini manul imam ini muhaqqiqul mutakhirin, siapa ulama-ulama akhir yang tahqiq ya. Syekh Ibnu Hajarin seperti Syekh Ibnu Hajar fi Fathul Jawad dalam Fathul Jawad. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan boleh sebagai pengecualian atau ada yang mengatakan ini sama dengan kaidah yang pertama, tidak boleh dikecualikan. Artinya tetap keputusan Sayyidina Umar, tetap keputusan Khulafaur Rasyidun tetap nggak boleh dianulir oleh jihad baru. Jadi terjadi silang pendapat. Qala al-imam idzal muttaba' huwal maslahatu wala naqdah. Idzil muttaba' huwal maslahatu wala naqdah. Qala berkata al-imam siapa Imam Al-Haramain, karena al-muttaba' yang diikuti wal maslahatu ialah maslahah. Wala naqdah maka tidak boleh ada pembatalan ialah maujudnya. Jadi kalau menurut Imam Al-Haramain boleh-boleh saja keputusan para terdahulu, pemimpin terdahulu itu dianulir dengan keputusan baru selagi memang di situ didapatkan bahwa menganulir itu membatalkan keputusan yang lama itu sebagai sebuah kemaslahatan. Itu menurut Imam Al-Haramain. Asaniyatu, hadapun yang kedua, idza qasama al-qasimu baina syuraka'i qismata ijbarin ka qismatil mutasyabihat maqamat bainatun bi ghalatihi aw haifi intaqadat ma'an al-qasim qasama bi jihadihi. Idza qasama, apabila membagi al-qasim, siapa orang yang bagi baina syuraka di antara orang-orang yang bersekutu dalam sebuah usaha ya, usaha atau kepemilikan, membagi kismata ijbarin dengan pembagian ijbar, maksa, hak ijbar. Kaki sematil mutasyabihat seperti membagi bagian al-mutasyabihat, beberapa hal yang mutasyabih yang serupa dibagi, padahal itu masih tasyabuh, tidak jelas. Sehingga pakai hak ijbarnya dibagi di antara suraka, di antara orang-orang yang bersekutu dalam kepemilikan itu. Sumakomat, kemudian tegak bayinatun, apa bukti, maksudnya tegak ini ada bukti, berbukti biolatihi dengan kelirunya Qasim, haifi atau salahnya Qasim. Oh ternyata yang dia putuskan untuk membagi bagian-bagian dari orang-orang bersekutu dalam kepemilikan itu ternyata salah ya. Ada bukti-bukti baru. Intakodot akan menjadi rusak apa kismah ma'anal Qasim, padahal sesungguhnya Qasim yang membagi itu qasama bijtihadihi. Qasama ialah membagi siapa Qasim bijtihadihi dengan ijtihadnya Qasim. Dengan di awal dia berijtihad. Lihat bahwa ini nanti dibagi begini hal-hal yang mungkin mutasyabih itu. Ternyata didapatkan bukti baru. Maka keputusan itu kalau ada bukti baru ya rusak dengan sendirinya. Jadi ini pengecualian yang kedua. Jadi karena menyangkut hak orang. Asal satu adapun yang ketiga, idza qawwamal muqawwimuna tsumma ittala ala sifati naqsin aw ziyadatin ka kauni dabati hamilan aw kauni zujajati laysa zujajatan
bal huwa jauharatun masalan batlat taqwim al-awwal. Tidak qawwama apabila menghargai al-muqawwimuna siapa orang-orang yang menghargai, menaksir, menaksir nilai ya. Suma atulah kemudian apa namanya mengetahui eh, suma utliah kemudian diketahui oleh sifatin apa atas sifat sifatin aksin atas sifat kekurangan au ziyadatin atau lebih. Jadi hasil taksirannya itu ternyata kurang atau lebih ya. Kakau nidabati seperti adanya dabah hewan tunggangan itu hamilan ialah hamil. Awalnya ditaksir dengan harga bukan hewan yang hamil. Ya. Tentu harganya beda kan. Hewan yang hamil dengan yang tidak hamil. Ngandung yang dengan yang tidak ngandung. Taksiran awal tidak ditaksir dengan kondisi tidak mengandung. Ternyata ngandung. Gitu. Aukan zujaj, aukau zujajati atau adanya cermin kaca ya. Laisat zujajatan kaca, aukau zujaj atau adanya kaca, laisat ialah tidak ada apa zujajatan ialah kaca. Bal huwa bal jauharatun, bal bahkan jauharatun, jauharatan ya, bahkan jauharatan permata ya. Ternyata bukan bukan kaca tapi permata. Masalah umpamanya, batalat takwimu, batalat maka batal, takwim apa? Taksiran itu awal yang pertama. Jadi kalau memang benar-benar salah ya, ya salah ya dirubah. Ya. Tidak bisa pakai kaidah ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Qala Suyuti, qala berkata Suyuti siapa Imam As-Suyuti, lakin hadza yusbihu naqdal ijtihad bin nasih la bil ijtihad. Lakin akan tapi hadza adapun ini pengecualian di atas itu yusbihu menyerupai yusbihu ialah menyerupai apa hadza naqdal ijtihad kepada membatalkan ijtihad bin nasi sebab nas la bil ijtihad bukan dengan ijtihad. Maksudnya bukti-bukti itu sama dengan nas, bukan ijtihad. Ketika diketahui misalkan apa namanya hewan yang ditaksir itu awalnya ditaksir bukan hewan hamil, ternyata hamil. Jadi bahwa pembatalan itu bukan dengan ijtihad, tapi karena memang ada nas sesuatu bukti yang jelas. Nah, jadi nas ya. Jadi maka ini bukan nakdul ijtihad bil ijtihad, tapi nakdul ijtihad bin nas. Makanya tidak masuk dalam ruang lingkup pengecualian. Pengecualian itu sama-sama ijtihad, yang awalnya ijtihad kedua tidak boleh menganulir ijtihad pertama, tapi karena satu hal, kemudian ini tidak masuk dalam itu baru namanya pengecualian. Menurut Imam Asyuti, kasus-kasus di atas itu bukan ijtihad, tapi ada nas baru gitu. Sehingga nakdul ijtihad bin nas bukan nakdul ijtihad bil ijtihad. Itu menurut siapa Imam Asyuti. Ar-rabi'atu adapun yang keempat law aqamal khariju bayyinatan wa hakama lahu biha wa sarat ad-daru fi yadi thumma aqama ad-dakhilu bayyinatan hakama lahu biha wa naqada al-hukmu al-awwalu wa nuqidah al-hukmu al-awwalu. Kalau aku mengandaikan menegakkan al-khariju siapa orang yang ada di luar, menegakkan bayinatan kepada bukti, maksudnya mendatangkan satu bukti, wahakama lahu biha, wahakama dan menghukumi siapa orang lahu untuk apa namanya apa namanya kharij ya biha dengan bayinah. Wasarat dan menjadi ad-daru apa rumah biyadihi di kekuasaannya, kuasanya kharij ya. Jadi misalkan ada orang luar kemudian punya bukti-bukti bahwa
rumah itu jadi bukan orang yang ada di dalam rumah, tapi orang luar, tapi bisa mendatangkan bukti-bukti bahwa rumah itu miliknya. Kemudian dihukumi, oh ini milik si A yang ada di luar itu. Cuma aku dakhilu, kemudian aku mendatangkan, menegakkan adakhilu siapa orang yang ada di dalam bayinatan kepada satu bukti. Hukimalahu biha, hukimah yang dihukumi lahu bagi orang biha dengan bayinah. Wanu kita al-hukmul awalu. Wanu kita dan dibatalkan al-hukmul awalu apa hukum yang pertama. Hukimah maka dihukumi lahu bagi dakhil biha dengan dar ya, biha dengan bayinah. Wanu kita al-hukmu dan dibatalkan al-hukmul awalu apa hukum yang pertama. Jadi, ini pengecualian. Jadi ada orang luar mendatangkan bukti-bukti bahwa rumah itu adalah miliknya. Kemudian oleh pemerintah atau hakim, ya ini milik kamu. Tapi kemudian ternyata orang yang ada di dalam bisa membuktikan bukti baru, mendatangkan bukti baru. Oh ini miliknya, milik orang yang ada di dalam. Nah, maka kemudian dihukumi untuk, wah ini kalau begitu miliknya yang ada di dalam ini. Maka apa namanya hukum yang pertama, keputusan pertama itu dianulir dengan hukum yang kedua. Nah, ini pengecualian ya. Mungkin karena orang yang ada di dalam lebih kuat daripada orang yang ada di luar. Ya. Pertimbangan itu. Liannahu innama qada lil khariji li adami hujjati sahibil yad. Nah ini. Liannahu karena sungguhnya hakim atau innahu sungguhnya syahad innama qudiya lil kharij. Innama hanya sungguhnya qudiya diputuskan lil kharij bagi orang yang ada di luar li adami hujjati sahibil yad. Karena tidak ada hujahnya sahibil yad yang punya kekuasaan. Rumah yang kemudian menjadi apa namanya menjadi kekuasaannya yang lagi dia menguasai ya yang menguasai rumah itu yang orang ada di dalam rumah orang yang ada di dalam nggak punya bukti sementara orang di luar punya bukti ya sudah dihukumi untuk yang di luar hadza wal asah bil rafi'i hadza dalam ini wal asah ya adalah yang paling sahih bil rafi'i dalam rafi'i wa rafi'i qala Ibnu Hajar jadi ketika orang yang yadul apa namanya al yad fi yadihi maka boleh maka pindah kepada orang yang ada di dalam. Qala Ibnu Hajarin, kalau berkata Ibnu Hajar, siapa Ibnu Hajar? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan waktu sangat singkat ini manfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.